Hai, ini saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net. Jadi, di video ini kita bakalan bahas lanjutan dari video kemarin, yaitu tentang reseller dan ghost blogging. Nah, sebelumnya saya mau bahas balik lagi sedikit ke topik tentang rekrut affiliate, karena ada beberapa hal yang saya lupa sampaikan. Untuk rekrut affiliate ya, hal ini bisa Anda lakukan dengan beberapa cara ya. Jadi yang pertama adalah Anda bisa join, cara paling gampang adalah Anda join affiliate program yang sesuai dengan industri Anda. Saya tahu mungkin di topik ini ya, orang lain yang punya traffic ini, di topik ini cara dapat traffic dengan cara bantuan orang lain ini mungkin nggak bisa di beberapa industri gitu ya. Mungkin tidak gampang dilakukan di beberapa industri. Ini itu biasanya lebih gampang dilakukan jika Anda berada di industri internet marketing gitu ya. Jadi kalau Anda misal eh, promosi produk yang ada hubungannya dengan internet marketing seperti misalnya WordPress theme atau misalnya WordPress plugin atau misalnya apa gitu kayak atau misalnya eh, ebook tentang cara dapetin traffic atau apa gitu kayak itu tuh Anda bakalan lebih gampang jual hal-hal seperti itu karena hal-hal seperti itu apa ya, industrinya itu di dunia internet marketing itu sudah terbentuk dan sudah mengakar kuat gitu ya. Bukan berarti bahwa Anda nggak bisa bangun industri lain, nggak bisa promosiin topik lain gitu ya, produk lain di industri lain gitu ya, nggak gitu juga, karena ada beberapa hal yang apa ya, yang meskipun tidak sebesar industrinya internet marketing tapi ada gitu industrinya, seperti misalnya ceruk pasar dapetin wanita gitu ya, ceruk pasar untuk memperbaiki kualitas diri gitu ya, laki-laki yang mau dapat cewek itu kan apa itu namanya, setahu saya ya itu kan salah satu caranya adalah dengan memperbaiki kualitas diri ya kan. Nah, itu kan ada ceruk pasar yang seperti itu. Gimana caranya dapetin wanita idaman Anda itu, kalau nggak salah PW atau apa itu ya kan. Nah, seperti itu gitu. Jadi industri Anda mungkin sudah ada apa itu namanya, sudah ada pemainnya gitu. Yang perlu Anda lakukan cuma tinggal mendekati pemain-pemain tersebut, kemudian Anda lakukan teknik ini, joint venture, recruit affiliate yang sudah saya bahas kemarin itu. Nah, cara paling gampang untuk lihat apakah industri Anda itu matang apa enggak, bisa Anda apa itu namanya, bisa Anda target atau tidak, itu adalah dengan cara lihat apakah ada kompetitornya gitu ya. Di internet apakah ada kompetitornya gitu ya. Kalau misal Anda terjun ke suatu industri yang ingin Anda promosikan di internet, kemudian Anda lihat ada kompetitornya, oke, berarti Anda bisa lakukan teknik ini gitu. Karena teknik ini itu memang Anda gunakan kompetitor Anda itu sebagai teman Anda gitu ya, sebagai bagian dari sinergi Anda gitu ya. Nah, kalau misal nggak ada kompetitornya gimana dong? Ya malah lebih gampang lagi kan. Anda lihat aja video saya tentang SEO, kemudian Anda ranking di Google gitu. Jadi cuma satu-satunya yang ranking di Google gitu ya. Anda dominasi halaman pertama dengan SEO gitu. Dan ya sudah, Anda sudah nggak perlu pusing lagi dengan traffic gitu ya. Nah, di video ini kita bakalan bahas lebih lanjut tentang reseller dan ghost blogging gitu ya. Nah, beda bedanya dengan dua teknik sebelumnya, yaitu joint venture dan recruit affiliate, adalah bahwa mungkin teknik ini Anda bakalan dapat trafficnya kecil gitu ya, nggak sebanyak kalau Anda misal joint venture atau recruit affiliate gitu ya, nggak bisa masif secara cepat gitu ya. Tapi kalau Anda ngelakuin ini gitu, nanti bakalan ada bekasnya gitu ya, nanti itu bakalan bertahan lama gitu proses promosi Anda gitu ya. Jadi Anda nggak dapat sekarang banyak, kemudian setelah beberapa minggu atau beberapa bulan nggak ada sama sekali, nggak gitu gitu. Kalau Anda nerapin ini reseller dan ghost blogging, maka hari ini ada dikit, besok ada lagi, besok ada lagi, besok ada lagi gitu. Dan nanti bakalan semakin membesar gitu ya. Nah, tentu saja yang paling bagus adalah dengan cara mengintegrasikan keempat hal ini gitu ya. Tentu saja mungkin untuk yang reseller ini mungkin nggak semua nggak semua industri bisa ya. Biasanya industri yang bisa itu adalah industri yang misal apa ya, produk informasi itu biasanya ada resellernya, software itu biasanya ada resellernya,
Kemudian fashion gitu ya, seperti misalnya baju itu biasanya ada reseller dan ada dropshipnya, seperti misal parfum itu juga hal-hal seperti itu biasanya ada reseller atau dropshipnya. Nah, untuk reseller ini sebenarnya kurang lebih sama kayak joint venture, cuma dia lebih apa ya, nggak sekali lagi seperti yang saya bilang, nggak bisa masif gitu ya, karena apa ya, kalau joint venture itu mereka ya, si orang GV-nya itu mereka itu ngepromosiin langsung ke Anda gitu ya. Mereka langsung ngepromosiin ke Anda gitu ya. Dan biasanya karena mereka langsung ngepromosiin ke Anda gitu ya, Anda kan sumbernya gitu ya. Anda adalah pusatnya gitu, yang punya apa ya, kuantitas paling banyak dari produk Anda gitu ya, entah itu produk digital atau produk non digital ya, atau produk fisik ya. Kalau affiliate ya, kalau ada affiliate atau partner joint venture Anda ngepromosiin langsung ke Anda di mana Anda itu sumbernya, tentu saja bisa langsung banyak gitu ya kan, bisa langsung banyak gitu. Anda bisa langsung jual banyak sesuai jumlah barang yang saat ini Anda punya gitu. Apalagi kalau produk informasi gitu ya, produk digital gitu ya, kan bisa tak terbatas gitu ya potensi Anda untuk menghasilkan penjualan dari yang dipromosiin oleh joint venture dan affiliate Anda itu nggak terbatas gitu. Sebanyak yang bisa mereka berikan ke Anda gitu ya. Nah, kalau 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 reseller ini sistemnya kan seperti ini. Jadi mereka beli beberapa hal dulu ke Anda gitu ya. Mereka entah beli misal untuk produk fashion ya, misal untuk produk fashion, katakanlah Anda misal sebagai apa ya, misal Anda importir apa gitu, importir baju impor dari Jepang, dari Cina, dari Korea seperti itu ya. Kemudian Anda jual di Indonesia gitu ya. Misal Anda punya markas di Jakarta gitu ya, dan Anda menyediakan akses untuk orang-orang untuk jadi reseller Anda gitu ya. Nah, ketika Anda nyediain hal seperti itu gitu, ketika Anda eh, bikin apa ya, bikin biar orang itu bisa jadi reseller. Nah, ketika orang yang jadi reseller itu, ketika mereka mau menjualkan barang Anda, tentu saja mereka harus beli dulu ya kan dari Anda gitu ya kan. Dan mereka biasanya itu nggak bisa beli banyak gitu ya, karena terbatas yang bisa dilakukan oleh satu orang gitu. Jadi mereka mungkin cuma ngestok misal 3 lusin, 2 lusin atau berapa lusin gitu ya, yang sesuai yang mereka bisa beli atau yang Anda persyaratkan gitu ya. Kemudian ya sudah gitu, mereka nanti bakalan melakukan cara mereka sendiri gitu untuk ngejualin item tersebut gitu ya. Nah, itu adalah cara yang bagus untuk menaikin penjualan gitu ya. Itu adalah cara bagus untuk naikin penjualan. Dan kalau Anda reseller ya, kalau Anda reseller kan brand Anda itu masih apa ya, brand yang dijual oleh para reseller Anda itu kan masih mengandung brand Anda gitu ya. Jadi entah ketika mereka bikin blog atau entah ketika mereka bikin web gratisan atau apa gitu, itu ada nama Anda gitu, dan itu jadi promosi yang berbekas gitu ya. Itu nanti nggak bakalan hilang gitu. Bahkan ada kemungkinan apa itu namanya, ketika reseller Anda itu promosi tentang produk mereka ya, mereka sebenarnya ngepromosiin produk mereka sendiri yang pengen mereka jual gitu ya. Tapi berhubung di situsnya itu ada brand Anda gitu, bisa jadi orang-orang tersebut loncat langsung ke situs utama Anda gitu ya. Sehingga apa itu namanya, loncat langsung ke situs utama Anda, sehingga akhirnya mereka beli langsung ke Anda gitu ya. Jadi itu enaknya reseller enaknya di situ. Tapi seperti yang tadi saya bilang, prosesnya agak lama dan yang Anda dapatkan nggak bisa langsung banyak gitu, kecuali Anda punya apa ya, program pemasaran yang terstruktur bagus gitu ya, untuk ngedapetin banyak reseller sekaligus gitu ya. Mungkin kalau gitu mungkin Anda bisa langsung dapat traffic banyak, dapat sales banyak gitu ya. Nah, yang kedua adalah dropship ya. Dropship ini mungkin saya kurang tepat ya mengatakan kalau ini adalah cara bagus untuk dapetin traffic ya, karena ketika Anda dropship itu Anda
naruh brand Anda gitu ya di barang yang Anda kirim. Jadi saya bakalan jelasin dikit tentang sistem dropship. Jadi ini di sini sudut pandangnya adalah Anda yang menyediakan dropshipnya ya. Jadi Anda kasih akses kepada orang ya untuk menjualkan produk Anda secara langsung gitu. Jadi mereka bisa ngejualin produk mereka ya, mereka si A ya, si A orang lain tersebut itu bisa langsung ngejualin produk Anda tanpa mereka itu harus punya stok gitu. Yang mereka perlu lakukan cuma cuma nampilin produk Anda gitu ya. Cuma nampilin produk Anda, kemudian mereka nanti terima order, mereka yang terima order, mereka yang terima uang, oke. Kemudian setelah itu uang nanti bakalan diteruskan ke Anda gitu ya. Uangnya nanti bakalan diteruskan ke Anda dari mereka, uang dari pembeli ke mereka ya kan. Kemudian di mereka kan sudah di markup ya kan. Nah, kemudian yang sisanya yang tanpa markup itu nanti diberikan ke Anda, dan ketika uangnya sudah sampai ke Anda, Anda bisa ngirim barangnya langsung ke pembeli gitu ya. Dan di situ Anda nggak bisa ngasih apa ya, brand Anda, nggak bisa ngasih alamat kontak Anda atau apapun gitu ya. Anda nggak etis kalau Anda bikin si pembeli itu tahu gitu kalau sebenarnya si pembeli itu belinya langsung ke Anda gitu, karena sistem dropship memang seperti itu gitu ya. Kalau mereka tahu kalau mereka tahu, tentu saja si pembeli itu bakalan langsung beli dari Anda gitu ya, yang bahkan lebih murah tanpa markup ya kan. Tapi kalau seperti itu nanti para dropship Anda bakalan lari semua gitu ya. Kalau para dropship Anda lari semua, ya nggak ada yang promosi lagi untuk Anda gitu ya. Jadi untuk dropship ini bagus untuk menjaga kelangsungan sales gitu ya. Bagus untuk menjaga kelangsungan sales. Hanya saja ini mungkin bukan cara bagus untuk dapetin traffic gitu ya. Tapi Anda perlu sadar ya, kalau tujuan dari dapetin lebih banyak traffic itu adalah untuk lebih banyak sales gitu ya. Dan ketika tujuan utama itu tercapai, maka alatnya itu sudah nggak diperlukan lagi ya kan. Tujuan utamanya apa? Dapetin sales ya kan. Alatnya apa? Ya dapetin sebanyak mungkin traffic. Dari situ, dari banyak traffic maka dikonvert jadi pembeli ya kan, gitu kan. Tapi kalau sudah banyak sales ya sudah gitu, ya sudah, fokus saja ke lebih banyak sales gitu. Ya nggak apa-apa Anda dapetin traffic lagi, tapi kalau Anda sudah dapat sales ya itu lebih baik gitu daripada hanya dapat sekedar traffic gitu ya. Oke, kita bakalan lanjut ke guest blogging gitu ya. Untuk guest blogging ini juga sebenarnya ini bisa untuk banyak industri gitu ya. Tapi industri yang umum itu adalah industri fashion, industri produk kecantikan ya, seperti misalnya parfum atau misal sabun, atau misal sabun kecantikan itu ya. Kemudian minyak ya, jadi minyak untuk melembabkan kulit atau apa itu yang bikin kulit bagus atau apa itu. Jadi lebih banyak umum di industri seperti itu, juga di industri internet marketing tentunya, karena industri internet marketing kan ya tempatnya ini semua gitu ya. Jadi proses dari guest blogging itu gimana sih? Simpel aja ya, Anda cari blogger potensial gitu ya. Anda cari blogger yang kira-kira di blog mereka itu banyak pembaca, yang pembacanya itu pembacanya itu sesuai dengan calon pelanggan Anda gitu. Kalau misal Anda jualan produk tentang traffic ya, Anda jualan produk tentang traffic, atau misal saya ini kan punya video tutorial tentang traffic nih yang saya bagiin ke Anda ini. Nah, ini kebetulan saya ingin ngasih tahu sebanyak mungkin orang ya, saya ingin dapat traffic sebanyak mungkin dari orang-orang yang tertarik tentang traffic gitu ya, dari orang-orang yang tertarik tentang gimana sih caranya dapetin traffic. Nah, yang bisa saya lakukan adalah saya cari blogger ya, saya cari blog-blog yang dia itu bahas secara utama ya, blognya itu membahas tentang caranya dapetin traffic. Nah, dari situ saya bisa kenalan sama pemilik blognya ya, entah saya komen di post mereka atau apa gitu kayak ya. Jadi intinya adalah saya kenalan dengan pemilik blognya ya. Kemudian dari situ saya komeni postnya ya kan. Saya coba bangun hubungan, kemudian saya coba untuk kirim PM biasanya. Saya coba untuk ngirim email, untuk ngirim apapun gitu. Pokoknya
untuk stay in touch dengan dia, kemudian untuk apa ya, untuk ngasih tahu mereka tentang value yang ada di produk yang saya promosikan gitu ya. Jadi intinya seperti itu aja gitu. Kemudian dari situ apa itu namanya, entah saya bisa rekrut mereka jadi affiliate, atau mungkin kita bisa bilang seperti ini gitu, blog kamu tentang traffic ya, kebetulan aku juga ngomongin tentang traffic loh, aku juga punya produk tentang traffic, mungkin aku bisa kontribusi sesuatu di blog kamu, mau nggak kalau aku jadi penulis tamu di blogmu gitu ya. Jadi intinya seperti itu aja gitu. Jadi ghost blogging itu, saya tadi lupa bilang bahasa Indonesianya, adalah Anda jadi blogger tamu ya. Jadi Anda nulis di blognya orang, tapi nanti di bagian bawah atau di bagian atas sendiri ada bio mengenai diri Anda gitu ya. Ada bio mengenai diri Anda, dan nanti di bio tersebut Anda bisa kasih informasi tentang diri Anda plus situs Anda gitu, dan Anda dapat traffic dari itu tadi, dari link yang mengarah ke situs Anda itu tadi. Ini adalah cara yang bagus juga untuk SEO ya. Jadi berhubung Anda dapat link, jadi ini juga cara yang bagus untuk SEO. Tapi yang penting adalah bukan linknya gitu ya, karena link dari ghost blogging itu bisa hilang gitu ya, bisa jadi sumber penalti gitu ya. Google sekarang lebih agresif dengan dengan ghost blog ya, apalagi kalau ghost blognya, kalau ghost blog aneh gitu ya. Jadi Google, saya nggak membahas tentang SEO sebenarnya di video ini, tapi nggak apa-apa lah, saya bakalan bahas sedikit. Jadi Google kurang lebih mereka punya teknologi yang memungkinkan mereka untuk tahu bahwa ada link gitu ya menuju situs Anda, tapi mereka tahu gitu apakah link tersebut sering diklik oleh orang atau tidak gitu ya. Link yang tidak pernah diklik sama sekali, Anda punya link ya, Anda punya link ke situs Anda, kemudian link tersebut jarang diklik oleh orang, itu nilainya itu lebih kecil daripada link yang ada di blog orang gitu ya menuju situs Anda, dan linknya tersebut sering diklik oleh orang. Jadi eh, jadi Google punya teknologi itu kurang lebih ya, mungkin nggak secanggih yang saya bilang ya, tapi ya kurang lebih dia bisa deteksi hal-hal seperti itu, mungkin dengan misal teknologi Google Analytics-nya atau apa gitu ya. Saya juga kurang begitu tahu. Tapi kalau itu benar gitu ya, kalau misal itu benar ya, itu masih rumor by the way, jadi nggak usah Anda terlalu serius tentang hal tersebut. Kalau itu benar ya, tentu saja ya nggak jadi masalah gitu ya bagi Anda gitu, karena memang yang saya sarankan adalah Anda cari ghost blogger yang beneran ghost blogger yang beneran punya blog aktif gitu ya, yang punya pembaca, yang ketika Anda nulis artikel di blog tersebut, orang-orang bakalan eh, suka dengan artikel Anda gitu ya. Jadi sesuai ya topik dari blognya dengan artikel Anda, dan mereka suka dengan artikel Anda, dan akhirnya cukup penasaran untuk pingin tahu tentang Anda gitu ya, sehingga mereka mengklik link Anda gitu ya. Jadi tahapannya kurang lebih seperti itu untuk ghost blogging. Tahapan generalnya seperti itu. Gimana caranya cari blog? Gimana caranya cari blog yang topik dengan kita? Caranya tentu saja Anda ketika aja di Google gitu ya. Misalnya Anda misal cari blog tentang internet marketing gitu ya, blog internet marketing untuk pemula gitu. Misalnya Anda ingin cari blog tentang tentang internet marketing gitu ya, dan yang baca itu Anda ingin pemula gitu ya. Nah, Anda bisa cari dengan keyword seperti ini ya. Jadi awal Anda kasih blog, kemudian di bagian belakangnya Anda kasih topik Anda gitu ya. Kemudian ya sudah, di sini ada banyak sekali blog, entah itu di Blogspot atau di apa gitu kayak. Nah, dari sini Anda bisa mulai cari blog ya, bukan situs ya, blog yang beneran blog. Jadi ada penulis yang nulis secara berkala gitu ya, tiap hari atau tiap 2 hari atau tiap minggu gitu ya. Dan ya gitulah, mereka bangun relasi yang bagus dengan pembaca mereka gitu ya. Jangan situs gitu ya. Kalau situs lebih, tentu saja Anda nggak bisa ghost blogging yang pertama di situs tersebut, dan lebih sulit bagi Anda untuk kayak nge-approach gitu ya, untuk mendekati si pemilik situs tersebut gitu, daripada pemilik blog. Pemilik blog itu lebih gampang untuk didekati. Jadi saya rasa sekian dari saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net. Video ini sekian.
Mungkin bakalan ada video pendamping lain sebagai tambahan dari video ini, tapi itu untuk nanti. Oke, saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net. Terima kasih dan salam senyum.